Eda, yang Tuhan itu Grape, Logos atau Rema, Eda? Ketiga-tiganya dia diri sendiri. Ketiga-tiganya itu. Oh, jadi tiga-tiganya itu berubah jadi orang. Satu manusia seperti dirimu sendiri, seperti diri aku sendiri. Pikiran, otak, badan, dan hati. Kak, tadi kan Logos, Grape, Kak. Kenapa pikiran dan otak kan? Kita jangan kan tadi Muhammad itu mati kekal. Tidak hidup kekal seperti Yesus. pertama Kakak sudah memfitnah ajaran Islam. Kakak sudah melakukan penistaan agama. Dalam undang-undang penistaan agama, salah satu bentuk penistaan agama adalah memberikan tuduhan terhadap agama orang lain tanpa bisa membuktikan. Kakak bilang Nabi Muhammad mati kekal, sementara dalam kepercayaan Islam semua manusia akan dibangkitkan kemudian. Kakak telah memfitnah Nabi Muhammad SAW. Saya tunjukkan data kepada kakak bahwa Nabi Muhammad akan dibangkitkan. Kakak telah memfitnah ajaran Islam. Kalau saya tidak memfitnah, saya katakan Kristen salah, buktinya kakak. Dari tadi saya bersabar, kakak bilang Grape, Logos. Kakak ngerti nggak Logos artinya apa? Jangan memancing kami umat Islam di sini sok tahu ngomong sembarangan kayak udel lah yang ngomong dari tadi. Grape, Logos, hantu belau yang kau baca. Nabiku pula kau bilang mati kekal. Jangan kau banyak bicara kalau kau nggak ngerti apa-apa, Kak. Aku hargai kau dari tadi loh. Tapi kau di sini menunjukkan kebodohanmu. Apa Grape? Apa Logos? Apa Rema? Yang kutanya Tuhan kau siapa? Malah nuduh-nuduh. Nabi Muhammad itu nggak mati kekal. Nabi Muhammad akan dibangkitkan. Ada datanya. Sekarang kutanya sama kau, Tuhan kau hidup nggak? Gimana? Gimana? Yaudah, mana Tuhan kau yang hidup? Tuhan kau yang hidup mana? Tuhan aku yang hidup dalam kepercayaan saya sendiri. Mana Tuhan kau itu? Tunjukkan sama aku sekarang Tuhan kau. Aku sendiri. Mana Tuhan kau? Apa kata Yesus? Aku tanya mana Tuhanmu. Dari tadi disabar-sabarin ngomong malam. Kalau kau tak mampu membela agamamu, jangan kau bicara sesuatu yang nggak jelas. Aku mampu mengatakan agama kau salah karena aku punya datanya. Pertama kau bilang Grape, Logos, grepe-grepe yang ada. Apa Grape? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelogat Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Rasid, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Iya. Halo. Iya, ngapain? Ya, halo Kakak Dumaria. Kakak Bu Dumaria bisa buka cam nggak? Dumaria. Ini aku lagi makan nih, lanjut ya nih. Iya deh, aman deh. Aduh, Baru belum bisa buka cam.
Oh, nggak bisa kak, kakak sudah bisa buka cam kok. Silakan kakak buka. Saya sudah lihat kakak bisa buka cam. Sini wajib buka cam kak. Soalnya kalau nggak buka cam nanti ngasal, nanti sembarangan nanti kalau ngomong. Ya, Oke. sekarang kakak buka cam. Kenapa? Nah, mantap. Kristen salah Oke, ini kakak. kenapa dikatakan ini Kristen salah? Oke, ini tema yang saya usung hari ini ya kak. Ya. Saya mengatakan Kristen salah itu sebentar. Salam kenal dulu buat kakak Dumaria ya. Ya. Gini kak, saya mengatakan Kristen salah itu karena saya sudah 6 tahun berdiskusi dengan umat Kristen. Saya tidak pernah menemukan kebenaran dari semua statement Kristen, termasuk statement-statement yang fundamental. Contoh, seperti tentang ketuhanan, tentang keselamatan, tentang hukum-hukum, dan tentang informasi dari orang Kristen. Mungkin kakak bisa menunjukkan ke saya ada kebenaran dari Kristen, mungkin silakan kakak sampaikan dan kakak jelaskan ke saya. Silakan kak. Ya. Tuhan itu satu. Tuhan Iya. satu. Tapi tiga hakikat. Berarti 1 atau 3 kak? Satu Tuhan, tiga hakikat. Mengerti lah? Iya, berarti 1 atau 3 tuh. Hakikat kakak tahu artinya? Oke, kakak jelasin ya, saya tungguin ya. Nah, hakikatnya itu satu. Logos. Apa itu logos? Itu logos. Logos itu adalah firman-Nya yang turun dari surga. Ya. Kedua, grafe. Apa itu grafik kak? Grafe itu adalah tulisan, ucapan yang dia tuliskan, ya, ucapan dia. Dia Oke. sendiri. Yang ketiga, rema. Rema. Tahu rema? Rema itu adalah dia sendiri. Jadi yang Tuhan rema, logos atau grafik kak? Logos itu adalah seumpamanya itu logos itu firmannya itu yang dia hadapkan ke badan dia sendiri kan, firmannya itu yang ucapannya. Nah, dan rema itu adalah buku yang dia tulis, yang ditulis oleh murid-muridnya. Nah, dan grafe itu apa? Grafe itu adalah suaranya, apa yang dia ucapkan, itulah yang terjadi, yang ada di buku itu, yang dia ucapkan sudah ada di buku itu. Ya, Itu yang adalah Tuhan yang mana kak? Jadi satu Tuhan, tiga 3 buku. hakikat, bukan buku, hakikat. Terus? Enggak, saya gini kak. Grape. Grape ini jadi apa grape? Grape jadi apa? Oh, logos dulu. Logos itu jadi apa? Firman dia, firman Oh, dia. logos itu firman. Seperti dirimu. Aku. Bisa nggak kamu bernapas tanpa udara? Ya nggak bisa. Nah, itulah sebagai firman dia. Apanya yang firman, hidung atau udara? Diri kamu. Kedua, bisa Ya, nggak kamu berdiri tanpa tulang dan rusuk tanpa ladat? Bisa nggak? enggak. Itulah diri dia sendiri. Apa yang dia itu tulang? Nah, Oh, jadi Tuhan itulah kakak dia tulang. sendiri, tubuh dia, badan dia yang sebagai manusia. Hah? Saya jelas Kak Ketiga, Dumari yang nggak bisa dijelasin ini susah loh. Eka diam dulu. Saya paling nggak suka loh. Saya lagi ngomong sama orang yang terhormat ini loh. Ibu ini buka cam. Saya menghargai. turunin hewan saat ini, turunkan. Saya menghargai orang Kristen yang naik ke sini untuk Saya menjelaskan, dari tadi untuk bicara menunjukkan ternyata mana yang benar. panutannya Edis. Ya, Najis. kakak ini lagi menjelaskan agamanya. Kami umat Islam itu diperintahkan adil. Saya dengarkan dulu. Cuman karena saya nggak punya Roh Kudus kan saya nggak ngerti kan Eda. Saya kan cuma tanya kan Eda. Jadi Eda yang Tuhan itu grape, logos atau rema Eda? ketiga-tiganya dia diri sendiri. Ketiga-tiganya itu. Oh, jadi tiga-tiganya itu berubah jadi orang. Satu manusia Oh, seperti dirimu sendiri, seperti diri aku sendiri. Pikiran, otak, badan, dan hati. Kak, tadi kan logos grape kak. Kenapa pikiran dan otak kan? Kita jangan kan tadi logos, grape, rema, ah? Oh, pikiran itu adalah firman gitu kan? Oh bukan, Nah, bukan kak. akal Pikiran itu bukan adalah firman kak. Firman. Oh, Firman. akal firman. Ya, betul. Nah, seperti itulah Yesus satu badan, tiga hakikat.
Badannya nggak ngerti kak. Satu badan tiga hakikat. Sudah Iya. ngerti sudah. Kami Iya ini, sudah. kami ini itulah satu. Oh. Tuhan. Daripada kalian Muhammad itu dari mana asalnya? Dari Arab. Nah, dari Arab kan manusia dia kan. Iya. Makanya Muhammad itu mati kekal. Tidak hidup kekal seperti Yesus. Pertama kakak sudah memfitnah ajaran Islam. Kakak Dari sudah mana? melakukan penistaan agama. Dalam undang-undang penistaan agama, salah Ya. satu bentuk penistaan agama Dari adalah mana? memberikan tuduhan terhadap agama orang lain tanpa bisa membuktikan. Kakak bilang Nabi Muhammad mati kekal. Sementara dalam kepercayaan Islam semua manusia akan dibangkitkan kemudian. Kakak telah memfitnah Nabi Muhammad SAW. Saya tunjukkan data kepada kakak bahwa Nabi Muhammad akan dibangkitkan. Kakak telah memfitnah ajaran Islam. Kalau saya tidak memfitnah, saya katakan Kristen salah, buktinya kakak. Dari tadi saya bersabar, kakak bilang grape, logos. Kakak ngerti nggak logos artinya apa? Jangan memancing kami umat Islam di sini. Sok tahu ngomong sembarangan. Kayak udel lah yang ngomong dari Logos itu tadi. kan- Grape, logos, hantu belau yang kau baca. Nabiku pula kau bilang mati kekal. Jangan kau banyak bicara kalau kau nggak ngerti apa-apa kak. Aku hargai kau dari tadi loh. Tapi kau di sini menunjukkan kebodohanmu. Apa grape? Apa logos? Apa rema? Yang kutanya Tuhan kau siapa? Kok nabiku? Ya, Jangan Tuhan kau itu pancing-pancing aku emosi. Kau bilang nabiku mati kekal. Tuhan kau yang mati kekal. Mana Tuhan kau sekarang yang hidup itu? Tunjuk sama aku Tuhan kau yang hidup. Silakan marah. Marahlah kau Silakan. penghina agama orang kau. Kalau aku mengatakan Kristen salah, contohnya kau ini. Susah. Orang ajar dari tadi dikasih kesempatan menjelaskan malah nuduh-nuduh. Nabi Muhammad itu nggak mati kekal. Nabi Muhammad akan dibangkitkan. Ada datanya. Sekarang kutanya sama kau, Tuhan kau hidup nggak? Gimana? Gimana? Yaudah, mana tertulis Tuhan kau yang hidup? Ada. Tuhan kau yang hidup mana? Tuhan aku yang hidup dalam kepercayaan saya sendiri. Mana Tuhan kau itu? Tunjukkan sama aku sekarang Tuhan kau. Aku sendiri. Mana Siapa? Tuhan kau? Apa kata Yesus? Aku tanya mana Tuhanmu. Dari tadi disabar-sabarin ngomong malam. Kalau kau tak mampu membela agamamu, jangan kau bicara sesuatu yang nggak jelas. Aku mampu mengatakan agama kau salah karena aku punya datanya. Pertama kau bilang grape, logos, grepe-grepe yang ada. Apa grape? Grape artinya apa? Apa grape Gratis lah artinya? artinya scripture, tulisan. Kau malah Ngomong dari bilang tadi apa bagus, dari tadi? dihargai kok malah menghina kok. Jangan kalian Maksudnya pancing kami umat Islam. Memangnya kami ditampar pipi kiri kasih kanan. Ku dengarkan kau ngomong sembarangan tentang agamamu. Ku izinkan kau bicara gabrul. Pasti Kau ini apa? Kalian ini MPD orang Kristen ini loh. Saya tanya, Tuhan kau yang satu-satunya itu siapa namanya? Yesus. Nah, Tuhan kau itu apa? Grape, logos atau rema? Tiga-tiganya, satu badan, satu tubuh, tiga hakikat. Itulah Arti hakikat dia. hakikat itu apa? Arti hakikat apa Hakikatnya artinya? Itu adalah itulah logos. Apa laku ini mama kue kak? Kau bawa mama ke sini. Kau aja udah capek kan menghadapi. Saya baru dengar Kristen ngejelasin Tuhan itu tiga hakikat, Logos, buset. rema, apa-apa. Saya hargai lo dari tadi lo. Tapi kok kalau aku mengatakan Kristen salah, diam kau. Mama kau Eka, kau bawa bapakmu ke sini sekalian Eka. Dengarkan kalian baik-baik ya. Ini Komal Islam. Di Komal ini kami membuat judul Kristen salah. Nah, aku cuman mau kalian tunjukkan kebenaran itu mana. Itu judul. Ini yang kita perdiskusikan. Ketika kalian mampu menunjukkan ada kebenaran di Kristen, kami kasih kalian kesempatan. Dari tadi kalian bicara rema, logos, grepe. Apa grape, logos, rema itu? Apa kaitannya? Siapa bapak-bapak gereja kalian yang menjelaskan tiga persona itu grepe sama rema? Itu bukan transpersonal, itu transubstansia malahan kembali dia. Barangan aja mama sih. Kau turunkan mama mereka. Istilah dari bahasa Yunani diambil. Enggak, Grape itu pun penjelasannya salah. Grape itu adalah tulisan, bukan Iya. ucapan. Itu pun udah salah dia. enggak dia ini dalam penghujat Islam semua. sebenarnya. Mereka penting ini kan sebenarnya dia ngomong. penghujat. Mereka Yang bicara penting dia Nabi ngomong. Muhammad mati kekal. Sama gitu ke kan. anaknya. Lihat aja anaknya tadi. Dari tadi comor gua bebusa, tahu-tahu ternyata junjungannya Edis, binatang. Enggak gini loh ya, kalian kan Kristen-Kristen yang minoritas yang konon katanya tertindas ini yang paling menderita sealam semesta ini kan, pada kelakuannya kayak setan ya kan. Ketika kalian kami izinkan menjelaskan agama kalian, jelaskan. Kau ngomong apa aku nggak dengar kau, bibir kau aja yang melebar-lebar dari tadi. Udah aku dia. Kau karena menghujat nabiku di sini, kau bilang nabiku mati kekal. Tuhan kau mati hidup mana dia? Di kantong. Menyediakan tempat bagi Diizinkan menjelaskan agamanya. Kalau aku justru ingin tahu
Kenapa Kristen dikatakan benar? Alasannya nggak ada. Aku tengok. Diam dulu kau Eka. Kau mama, kau pun kau bawa kesini. Udah tahu aku paling muak lihat mama NPD-nya akut gini. Dengarkan kalian baik-baik ya. Nih dengarkan aku. Aku sebagai seorang muslimah itu belajar 6 tahun secara autodidak dan experience-ku, pengalaman pribadiku menghadapi pendeta kalian. Nah, ketika kalian umat Kristen mengatakan agama kalian begini begitu, kalian bantah sendiri. Makanya aku katakan Kristen salah. Dalam segi apa? Segala aspek. Konsep ketuhanan secara matematik salah. Katanya 3. Apa? Secara esensi aja kalian salah. Tolong tunjukkan, jelaskan secara definisi apa yang dimaksud dengan hakikat. Kalian ngomong hakikat. Kalian itu bicara tapi nggak ngerti dengan apa yang kalian ucapkan. Apa? Coba kau Dumaria, kau jelaskan dulu Eda, apa arti hakikat? Ya, kau bilang Nabi Muhammad mati kekal. Apa urusannya Nabi Muhammad dengan Tuhan kau? Nanti dulu kita bahas Nabi Muhammad. Kau bertanya aja sama aku. Coba kau jelaskan sama aku dulu. Tuhan, apa arti hakikat? Hakikat itu adalah 3. Hakikatnya 1. Sejak kapan hakikat itu adalah 3? Siapa yang Siapa yang ngajarin kau Eda kalau hakikat itu 3? Sambar petir ton. Yang ngajarin hakikat itu 3 siapa Eda? Udah diam biar ku ajarin dulu ya. Nah ini teman-teman, kalau orang-orang ini bicara seenak udelnya aja, yang terjadi itu rusak peradaban. Hakikat itu dari kata hak. Udah diam dulu kau Duma. Diam dulu lah, kau nggak ditanya hakikat, kau 3 pula hakikat katanya. 3 itu jumlah angka. Hakikat itu dari kata hak. Hak kok. Ada kof belakangnya, hak kok. Artinya apa? Benar. Maka hakikat artinya keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Esensi, karakter sesuatu yang menjadi dirinya sendiri. Itu sifatnya. Contoh, Tuhan itu punya sifat apa? Intinya apa sih? Tuhan itu memiliki sifat ketuhanan. Yang kutanya itu Tuhanmu ada berapa? Kau bilang 1. Yang 1 yang mana? Logos, rema kau bilang tadi. Logos lah, rema lah, grape lah. Sepanjang diskusiku. Kan sudah aku bilang, Tuhan itu 1, badan dia 1, tapi 3 hakikat dia. Hakikat itu artinya apa? Hakikat artinya apa? 3 hakikat lagi 3 hakikat. Hakikat artinya apa? Buya, Kau yang longor muka, kau pun longor. Udahlah longor kok pede pula kau. Udahlah botol banyak pula bicaranya. Hakikat aja nggak ngerti. Kau longor. Hakikat artinya apa? Kau penyembah roh. Kau penyembah roh. Kau penyembah manusia berkelamin kau. Penyembah roh kau. Penyembah pneuma. Penyembah roh. Animisme. Penyembah pneuma. Ya teman-teman, tap layar di share, posting ulang. Ini yang belum follow silakan follow teman-teman. Posting ulang, follow saudara. Di follow akun Kata Bible yang ada di bawah itu, yang di sudut Kata Bible 08. Kalau akun ini rungkat, pindah ke sana teman-teman. Ayo semua follow. Penyembah roh kau Dumaria, penyembah manusia kau Dumaria, penyembah grape kau, penyembah rema kau, penyembah kau. Banyak yang kau sembah. Banyak yang kau sembah. Buset, Kau Tuhan penyembah 3 grape. hakikat. Kau penyembah logos. Kau akan bisa aku kayak kau kayak anak-anak kan? Bisa aku kayak kau muka aja tua, tapi ngelakuin kayak anak-anak. Dikira aku nggak bisa kayak anak-anak mungkin. Neng Eka, diem aja kau. Diem. Kau nanya lah, penyebab rupanya. Oke, lanjut teman-teman ya. Tengok, sebenarnya mama-mama ini itu penghujat teman-teman. Dia disuruh menjelaskan ketika dia gabrul ya, terus dia melakukan penistaan dengan mengatakan Nabi Muhammad mati kekal. Kalau memang Nabi Muhammad mati kekal, dia harus punya literasinya. Kalau saya katakan Kristen salah, itu bukan kata saya, kata ilmu pengetahuan. Kristen salah secara matematik. Bukan berarti salah ya, ya. Kata dia benar. Eka, kau diam dulu Eka. Nah, Udah aku mau bela kamu. dia. Ya udah kau bilang lagi. Aku tanya. Diam dulu. Coba dari awal kau bilang kalau panutan kamu Edis. Kalau dari awal kau bilang panutanmu Edis, maka tidak ada yang mau ajak kau bicara. Maka udah pantas aja kalau udah diem. Ya, sekarang aku jawab. Ya udah. Diem. Nabi Muhammad di alam barzah. Terus apa kaitannya? Sekarang aku tanya, Tuhan kau di mana? Bilangku bilang. Di surga. Tuhan kau di mana? Mana tunjuk? Ada fotonya? Mana buktinya?
Kau sosok aku bisa lihat surga. Muhammad ada enggak? Ada manusia, tunjukkan Gini, satu orang gini. yang bisa lihat surga. Muhammad ada enggak dalam kubur? Nabi Muhammad di kuburan. Kuburan Nabi Muhammad ada tuh, kita bisa buktikan tuh. Benar Nabi Muhammad di kuburan. Nah, sekarang kau mengklaim Tuhanmu turun ke dunia jadi manusia, lalu naik ke surga. Siapa yang lihat dia naik ke surga? Murid-muridnya, sehingga dia berkata Berarti Siapa murid-muridnya bisa melihat surga. naik ke surga, bos. Kau makannya. Murid-muridnya lihat surga dia. Ya, cuma Yesus yang satu-satunya dari surga datang ke bumi dan kembali ke Bohong surga. kali kau Lucy kan bukan dari Bohong. surga setan. Elia naik ke surga, Henok naik ke surga, siapa dia? Tuhan dia. Kawan kau, kera kau Eka, kera kau. Hah? Satu-satunya yang dari surga bukan. Ya memang. Gini bang, kau pun nanti masuk ke surga bukan berarti kau Tuhan. Itu Ya, iya. Ya udah. Berarti ketika Yesus masuk ke surga bukan berarti dia Tuhan, betul? Ya, turun ke bumi, naik ke surga lagi, siapkan tempat untuk Ai, kalian. ngomong lagi maknya. Emak sama anak ngomong. Ai. Siapa yang turun? Bingung kau kan? Buset. Siapa yang turun? Gak suka kau kan? Ya. Ngomong kan? Yesus naik ke surga. Kau bilang Yesus dengarkan. Kau bilang Yesus naik ke surga. Siapa yang lihat dia naik ke surga? Siapa? Ke-12 muridnya dan masih banyak saksi-saksi. Oke, Mana datangnya? berarti ke-12 murid bisa melihat surga, betul? Nah, bisa nggak sih bang? Jawab. Pakai otaknya, Yesus Bang. naik ke surga, yang lihat siapa? Gini, Bang. Muridnya. Berarti ke-12 muridnya bisa melihat surga, betul? Halo. Iya, berarti muridnya melihat surga. Nah, intinya kau lihat istrimu naik Ini ke saya bukain. Di dalam Markus, dengerin. Bukain nih, bukain. Markus 16 ayat 19. Markus 16, kebuka ya. Nah, setelah ia berbicara Diam kau, kepada diam kau. murid-muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Longor, kera kau. Oke, sekarang gini, kita buktikan, coba. Gedein saya, host. Ya kasih, gedein. Nah, ini kita pakai dalil. Jadi udah moderator, bukan Ton. fitnah. Ton, udah moderator. Bukan asal congor ya, ini pakai data Markus 16:19. Nih, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaannya, siapa yang lihat ini? Bang Teko moderator juga. Ayo, siapa yang menyaksikan ini? Siapa? Kau diam. Jawab. Bu Sumiati, kau diam. Jawab itu. Siapa yang lihat? Gini loh bang. Ya, dia Jangan gini loh bang, jawab. Ketika terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Dulu. Ya, aku nengok, aku udah Ya. nengok tuh alatnya, ayatnya. Siapa yang lihat? Aku mau nulis nih buku cerpen sama istri abang nih. Mau Bibar lu Oh, berarti cerpen. cerpen. Bibel lu. Bibar lu cerpen. Emang kera kau, nggak tahu diri kau, binatang kau, hewan kau. Rasid, diam kau dulu. Diam dulu Rasid. Biar aku ngomong dulu. Biar tahu kau. Istri si ini kan seperti ini tahun ini ya. Tahun ke pasar nih. Dia mau beli ikan. Oke, aku mau nulis. Kan nggak ada yang tahu beli ikan, tapi tujuan memang beli ikan. Iya, siapa Ya, yang berarti tahu? tidak Lu terbukti. apa sih? Apa lu ngomong apa? Hah? Dia tahu dulu. Longor, lu ngomong apa lu? Oke, Lu- kalau lu perumpamaan ngomong mau apa ke lu? pasar Lu ngomong beli apa lu? ikan, ternyata Lu ngomong ikannya apa lu? nggak ada, akhirnya lu ngomong apa dia lu? beli ayam. Nggak kedengaran Gimana, apa-apa bohong berarti ini. dia? Coba diam dulu. Ketika kamu membawa perumpamaan ya kan, istri ke pasar beli ikan, ternyata ikannya nggak ada, beli ayam, berarti dia bohong. Kan tujuannya memang kesul. Iya. Gimana ya kalau kita Lah, sekarang buktikan siapa yang tuliskan ini, siapa yang lihat Yesus naik ke surga, siapa yang lihat? Ayo, siapa yang lihat ini, siapa yang tulis? Dari mulai siapa yang tulis, baru siapa yang lihat, ayo. Lah kok baca bawahnya ini? Woi, syukron, barakallahu fikum. Baca bawahnya kelanjutan. Caindron. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Siapa yang tulis? Diberkati hidupmu drong. Tuhan baik, anak baik. Dari Semuanya Yesus. baik. Saya tanya lu siapa yang tulis ini? Ada yang typing bom yang lihat bilang. Woi. Yang tulis ini siapa? Bang Teguh, siap-siap gila di Kamal ini Bang Teguh. Nah, itu kita apa? Oke. Iya, ini Markus. Berarti siapa yang tulis? Karena masih gue Markus. inget aja ya nih, gue numpang di Komal nih, kalau enggak
Udah gue sikat. Markus nih yang tulis. Sikat. Iya, Markus yang tulis. Jadi gini loh bang. Gimana? Oke lah. Abang nggak percaya itu siapa tuh yang nulis, nggak percaya Loh, Yesus. bukan nggak percaya, saya tanya. Saya tanya. Saya tanya yang tulis siapa? Itu udah Markus. Markus. Yang lihat Yesus naik ke surga siapa? Ya Hah? manusia yang kayak ada yang lihat. Lah, berarti bohong dong, ngarang. Loh, di kami, dengar dulu bang, iman adalah data dari sesuatu yang kami tidak lihat dan Ngarang dong. Ini adalah karangan manusia yang manusia itu sendiri tidak melihatnya. semua Gimana data sih? manusia kalau digituin. Lah makanya coba buktikan siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Untuk memvalidasi benar dia naik ke surga, siapa yang lihat? Surga untuk melawan ini kok dajjal gila ya. Jadi siapa yang lihat? Dajjal lu. Gak ada kan? Cuma Ya ini siapa yang lihat? Ini loh, ini kan kejadian 2000 tahun yang lalu. Saya tanya siapa yang menyaksikan? Ya pelan-pelan aja, pelan-pelan, slowly. Coba Biar jawab, diskusinya jawab pelan-pelan. gini, biar Saya diskusinya tanya, siapa jalan, yang kita semuanya kalem, tenang, santai, agar komal kita aman juga, saudara ya. Kita pelan-pelan, mulai goyang, pelan-pelan. Ya pelan-pelan. Ayo. Gini loh. Sedangkan pun pada saat manusia pertama diturunkan, ya Adam, kan gak ada yang lihat tuh. Siapa yang lihat? Coba lah dulu. Kau tanya abang, siapa yang lihat? Ya nggak ada yang lihat, betul. Nah Ya ini udah. nggak ada yang lihat juga. Kenapa kau percaya Adam itu manusia pertama? Lah, karena kami beriman, karena kami tahu bahwasanya Allah menciptakan manusia pertama adalah Adam. Apa bedanya? Jangan Ya udah, gini. makanya gini bre, katanya gini bre. Bahwasanya Yesus naik ke surga habis itu itu adalah sebuah klaim. Enggak. Oke. Aku Siapa ini yang aja maksudnya. Bentar. Ya, Teguh. Jangan lari-lari. Ini kan pembahasannya tentang membuktikan Iya, benarkah makanya Yesus naik ke kalau surga ditanya atau balik, enggak. jawab Jangan juga lari ke dong. Adam. Jawab juga. Nah, coba nggak buktikan bisa. dulu. Silakan. Sabar, dengarkan saya. Saya kasih tahu ya. Sama, kita punya iman juga. Lu juga punya iman. Bre, Bukan. saya kasih tahu kamu, saya kasih tahu kamu. Tapi iman kamu nggak jelas, imanmu nggak jelas, ini makanya. Coba sesudah Tuhan Yesus bicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Nah ini sorga ini kalau kita kaji di original teksnya, kita baca di original teksnya apa yang tertulis di sini? Nggak jawab dulu tadi itu. Jawab dulu. Oranon ini artinya langit. Kalau di langit kita percaya bahwasanya Yesus terangkat ke langit. Ini oranon deh, bukan surga. Kalau di sini dituliskan oleh LAI, ya, diterjemahkan dia naik ke surga, artinya kau harus membuktikan benar. Gimana? Ya, di ayat lagi, Lalu, ayat lain, Bang, sebentar, sedikit lagi. ke surga. 30 detik. Halo. 30 detik lagi, Oke. 30 detik lagi. Mungkin di sini. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Siapa yang lihat ini dia duduk di sebelah kanan Allah? Siapa yang lihat? Emang ada lihat. Emang yang ada lihat. Ya udah, berarti ini ngarang. Dia bukan naik ke surga tapi naik ke langit dan dia tidak duduk di sebelah kanan Allah. Tanya balik sama abang nih. Mana Manusia sih? pertama di Al-Quran itu kan Adam. Siapa yang lihat? Apa sih ini orang? Siapa yang Siapa lihat? yang lihat? Ya udah, lu percaya Al-Quran. Ya udah berarti kepercayaanmu adalah kepada Tuhanmu itu sama kayak kau membandingkan dengan manusia ketika pertama kali diciptakan. Apa sih ini? Gimana sih? Sama aja tuh, itu logikanya seperti itu, Bos. Kau nggak ada lihat. Ngapain kau percaya? Kau juga nggak ada lihat Yesus, ngapain kau percaya sama Yesus kalau gitu? Makanya kau dari tulisan Bible ini kau jelaskan. Gimana sih? Dengarkan saya. Manusia di tahun 2025 tidak ada yang pernah melihat Nabi Muhammad, tidak ada yang pernah melihat Yesus. Dari mana kita tahu tentang Yesus? Dari mana kita tahu tentang Nabi Muhammad? Dari kitab. Ya, sama dari kitab. Nah makanya sekarang untuk membuktikan bahwasanya kitabmu benar, kitabmu tidak salah sesuai dengan tema, sekarang kau jelaskan benarkah dia naik ke surga lalu ada yang menyaksikannya? Sama kayak tadi Buni Rifa itu juga bilang, nanti manusia bakal naik ke surga, jangan menghina Nabi Muhammad kami. Apa? Dibilang tadi Nabi Muhammad di kuburan. Apa sih? Loh, siapa yang melihat nanti dia naik ke surga? Kalau Nah ayat itu kan ini- kejadian sudah terjadi, gimana sih? Nanti dia naik ke surga. Bro, dengarkan. Bedakan kita konteks membahas tentang nanti di akhir zaman dengan kejadian yang sudah terjadi. Ini sudah terjadi dan kau imanin ini loh. Ini kan udah terjadi. Sama dulu terjadi kok. Lah, kejadian di akhir zaman yang kau bahas barusan. Gimana? Terus kenapa sih tersinggung kalau disentil kayak gitu?
Siapa yang tersinggung? Apa yang kau sentil? tadi. Nabi Muhammad di kuburan, betul, kami tidak menyalahkan. Iya. Faktanya ada, buktinya ada, dan kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Selesai. Lah ini yang kau sembah, yang kau tuhanin loh. Aduh, Gimana sih? bos. Bisa Pokoknya nyerah aja sudah Eka, nyerah aja kalau nggak bisa buktikan. Izin bang, saya mau. Kalau kami bisa membuktikan sesuai narasimu, benar. Kau katakan bahwasanya Nabi Muhammad ada di kuburan, kuburannya ada kok. Nah Yesus, gimana membuktikannya? Macet. Macet. Izin bang. Oke, Jimen, silakan, Jimen. Iya, jadi gini Eka, Yahobuah, maksudnya kita sama-sama orang Nias nih. Jadi gini saudaraku, kalau Anda untuk diam dulu. Kalau Anda membandingkan dengan sesuatu hal yang terjadi kepada Adam, ketika Tuhan menciptakan Adam, di situ belum ada manusia. Jadi berarti tidak ada saksi. Berarti hanya Tuhan yang bersaksi. Lalu dia yang berkata di dalam Biblemu, dia sendiri yang berkata. Ataupun di Al-Quran dia sendiri juga yang berkata, Allah. Karena tidak ada saksi, belum ada ciptaan. Karena baru pertama kali diciptakannya makhluk, apa itu? Manusia. Itu satu poin. Kedua, ketika naik ke surga tuh Yesus yang kau anggap Tuhan, itu sudah ada ciptaan. Pertanyaannya, siapa tuh ciptaannya manusia? Siapa tuh ciptaannya manusia yang menjadi saksi bahwa kenaikan dia itu di surga? Itu pertanyaannya. Jadi kau dengan tumbuhan lain. Kenapa adalah tumbuhan, bukan hewan, nggak nyambung. Nggak nyambung, mau tahu. Ya. Besarkan suaramu sedikit. Ya. Di sisi lain. Kan saya katakan, dengarkan dulu Eka, gini saudara, kau membandingkan bahwa sama seperti Adam tidak ada yang saksinya. Iya jelas, karena pada saat itu Tuhan belum menciptakan makhluk hidup, masih bumi diciptakannya, belum ada manusia, belum diciptakannya hewan. Baca tuh Yohanes 1, baca tuh Kejadian. Belum ada saksi. Tetapi di dalam penciptaan itu, Tuhan sendiri yang bersaksi bahwa saya menciptakan manusia. Tuhan sendiri. Tetapi ketika di dalam Biblemu di Markus tadi, itu sudah diciptakan manusia, sudah diciptakan hewan. Pertanyaannya, siapa saksinya? Mana datanya? Nah, Dan dia siapa bilang yang berkata di Markus. situ? Dia bilang yang tulis Markus, yang saksikan murid-muridnya. Lah ini yang kita kaji, bre. Gitu harusnya, gimana sih? Tapi di pernyataan lain Yesus berkata, aku datang ke sana untuk menyediakan. Aduh, nggak nyambung lagi, nggak nyambung. Makanya aku bilang sama kau. Dengar, Eka, dari tadi aku bilang, daripada kau naik di atas mempertontonkan kebotolan kau, lu kita nyadap karet, balik kita ke kampung nyadap karet, ya makan ubi kita. Donga Mado. Halo, selamat pagi selamatkan sore Dona Mado. Ya, Dong Amado, buka kamera saudara, buka kamera ya. Buka kamera, Bang Mister buka kamera juga, on cam ya, wajib Iya, Bang Mister Sinaga. Ini Bang Jeman sini siapa nih? Diam dulu kau. Diam dulu kau. Oke. Sabar tamu dulu ya. Ya, sapa tamu. Iya dong, Mister, halo Mister. Dek. Mister, buka kamera, buka mute. Buka mute pun tak paham dia. Donga Mado ini Mister. Buka kamera. Bapak Donga Mado. Tanya nih. Orang pintar. Dari Kristen atau Katolik, Bang? Kristen Katolik. Kristen dan Katolik, siap. Ya udah. Iya. Ya, ini gantian sebentar ya, teman-teman. Tidak ada sholat. Kenapa di zaman habis Bang Teguh baru Bang Rasid. Nih masuk. Habis ini. Gantian saudara-saudara biar kita kondusif. Tahan saudara, follow saudara. Nekat yang nyata kata Kudis. Masuk Bang Teguh. Oke, pertanyaannya lanjut. Untuk masuk. Bang Teguh noise Bang. Apa yang benar? Nanya apa Mister? Noise ya? Ya. zaman Adam tidak ada sholat, kenapa di zaman Muhammad ada sholat? Silakan. Gimana? Itu tolong Cek. dulu. Apa?
Kenapa dia? Saya mau bertanya, kenapa di zaman zaman Adam tidak ada sholat? Kenapa di zaman Muhammad ada sholat? Oh, jadi gini, di zamannya Nabi Adam itu syariatnya para nabi itu semua berbeda-beda. Jadi syariat yang diturunkan, perintah atau syariat yang diturunkan kepada Nabi Adam dengan Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu berbeda-beda. Jadi untuk sholat 5 waktu seperti yang dikerjakan oleh umat muslim setelah kedatangannya Nabi Nah, itu dalilnya mana sholat 5 waktu itu mana dalilnya? Tunjuk dalilnya dulu. Oh, mau tunjukkan dalil sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu itu. Oke, baik. Emang gini, dengar. Emang ada hitung-hitung. Ya sabar. Kalaupun di gereja nyanyi-nyanyi nggak ada dalilmu juga. Ini ditunjukkan dalil, sabar. Nanya kau bertubi-tubi bodoh. Sudah kau ditanya kau mencret berak celana. Keluar tai. Sekarang aku tanya dulu. Kamu ngerti sholat 5 waktu nggak? Ngerti nggak sholat 5 waktu itu apa? Enggak. Coba dibuka buka mute-nya dulu. Sama topengnya dibuka, topengnya jangan pakai topeng, nggak bagus. Gak ada pakai topeng saya. Oh ya maaf. Dari mana oke. dalilnya hitung-hitungan? Iya, dengar. Berdoa. Oke, saya tanya dulu biar kamu ngerti. Kamu paham apa itu sholat 5 waktu? Ngerti nggak? Makanya jelasin. Sebelum saya jawab. Kan beda agama kita. Nah, sholat 5 waktu itu yang dikerjakan dalam 5 waktu yang berbeda. Ya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia jumlahnya ada 5. Kalau minta dalilnya, banyak oten-oten sekarang tuh minta langsung tertulis di dalam Al-Quran sholat 5 waktu, itu nggak ada. Tetapi pembagian waktunya sholat itu ada tertulis. Minta sama Allah hitung-hitungan ya. Maksudnya? Apa? Sudah gila orang ini. Gila katanya. Ngomong apa? Jelas saja kau gila, otakmu setengah. Kau ditanya sholat ya komal goyang saudara, sabar. Sholat 5 waktu. Sabar. Oh ya, sabar. Sholat 5 waktu itu apa, Mister? Apa yang dimaksud sholat 5 waktu? Itu biar paham dulu baru kita bisa jawab. Tahu tidak? Nanti nggak nyambung. 5 waktu itu 5 waktu melaksanakan sholat, dibagi 5 waktu. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Itu 5 waktu. Tahu tidak? Paham nggak? Paham nggak kau nih otakmu sampai nggak? Kalau kau minta Anda diperintahkan sholat 5 angka 5 waktu, nggak ada itu. Nggak ada. Kalau kau minta tertulis 5 waktu. Tapi kalau dijelaskan zuhur waktunya itu jam berapa, asar itu jam berapa, itu ada dijelaskan, ada dalilnya. Zuhur kami sholat jam 12 siang itu yang kau lihat, orang sholat jam 12, jam 4, maghrib jam 6 sampai jam 7, setengah 8 sampai jam 8 itu isya, subuh, itu ada. Itu ada dalilnya. Kalau kau minta tertulis 5 angka 5 baru dalam kurung waktu, nggak ada. Kau karang aja sendiri. Yang ada di dalam Al-Quran itu peliharalah semua sholat. Ada itu peliharalah semua sholat. Tuh untuk mengerjakan sholat 5 waktu maksudnya. Betul, diperintahkan untuk sholat ada, untuk mengingat kepada Tuhan ada dalilnya. Lengkap Al-Quran. Apa yang mau kau tanya? Sholat apa yang mau ditanya? Sholat zuhur, asar, maghrib, semua ada dalil. Kenapa? Kabur saudara. Terguncang saudara. Oke. Terguncang saudara-saudara. Sedikit pemahaman untuk teman-teman kita. Memang perintah sholat itu di dalam Al-Quran itu tidak ada secara gamblang seperti apa. Karena begini, Al-Quran itu memerintahkan setiap ibadah yang kita lakukan itu, contoh seperti sedekah, terus zakat fitrah, puasa dan lain-lain itu diperintahkan dalam Al-Quran. Karena semua ibadah itu bisa kita lakukan dengan cara tersenyum, tertawa, sambil ngobrol atau apa segala macam. Tetapi kalau sholat ini adalah perintah khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hadiahnya ini adalah salah satu juga hadiah dari Rasulullah untuk Rasulullah SAW. Pada saat wanita yang paling dia cintai wafat, maka Rasulullah diberikan yang namanya hadiah. Kemana? Ke surganya Allah. Lalu disitulah perintah sholat itu ada. Kenapa perintah sholat itu khusus? Kenapa dikhususkan? Karena sholat itu adalah bagaimana puncak penyembahan umat manusia kepada sang pencipta alam semesta.
Ketika saya bercanda dengan Banteku, saya tepuk bahunya, pasti Banteku nggak biasa aja gitu loh. Pak, kadang kita tenang-tenangan pantat atau apalah itu, kayak gitu kan kalau bercanda. Tetapi coba kalau kepala ditempeleng, pasti itu tersinggung. Karena apa? Karena derajat paling tertinggi dari manusia itu adalah kepala. Semua ada di kepala. Nah, puncak penyembahan umat manusia pada saat dia menyamaratakan kepalanya dengan kakinya. Itulah puncak persembahan tertinggi kepada Sang Pencipta alam semesta. Makanya perintahnya itu khusus. Begitu. Jadi tidak ada dalam Al-Quran, karena memang ini dengan detail untuk apa? Mengkodratkan seorang manusia kepada Sang Pencipta alam semesta pada saat bertemu dengan Sang Pencipta. Bukan dengan cara jalan kaki, pakai sepatu, pakai sendal, jingkrak anjay gitu, enggak Yesus, enggak begitu. Tetapi merendahkan kepala sama rata dengan kaki, itu adalah persembahan bahwa betapa rendahnya manusia di hadapan Allah, betapa rendahnya manusia di hadapan Pencipta. Seperti itu. Tepuk tangan buat Tuhan. Lanjut. Ya, sembari kita nyari Oten di bawah ini banyak yang mau naik, tapi saya bingung mana Islam Kristen nih. Barusan sarang burung, kenapa turun sarang burung? Bacot itu ribut, berisik, otaknya isi tai itu. Sudah rambutnya kayak sarang burung itu. Nggak nyambung lagi. Capek aku dengar dia bicara. Oten nih. Bantu Ton, aku nggak bisa lihat Ton, aku nggak bisa buka profilnya mana Islam Kristen. Ntar aku ngerokok dulu ya. Iya ya Bang Teguh. Oh ini ada bang orang biasa nih, ini Kristen nih. Mantap. Yuk selamatkan sore bang. Halo orang biasa. Halo orang biasa, buka kamera. Bisa open cam nggak bang? Open cam bisa nggak? Bisa ini nggak bisa. Aduh. Oh nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Lanjut. Apa nih mau ditanya kali ini? Mau bertanya aja ini nggak mau diturunkan kan? Enggak. Hostnya ini Tergantung kalau abang kejang-kejang diturunin pertanyaan, lagi. Pak. Tergantung Tergantung pertanyaan. Oh, Kalau bapak tiba-tiba, loh kok saya di bawah, berarti ada yang salah, gitu. Oh, Silakan, Pak. kalau pertanyaannya menyakiti diturunin. Oh, bagaimana Silakan, itu tanya aja dulu, pertanyaan tanya yang aja. Pertanyaan menyakiti gimana itu? Coba, nggak apa-apa tanya aja bang. Soalnya hostnya Ya. rasis. Bahaya hostnya. Buset, hostnya dibilang rasis. Buset, hostnya Iya, dibilang rasis. Bisa-bisanya kau bilang saya rasis, anak suntili. Rasid, bukan rasis, rasid. Ya. lo mau Ini Lu mah rasid bisa. bang, bukan rasis. lu mau Andre Rasid. Taimu. Lu mau Nanya aja dulu. agak nanya aja dulu. Bang pertanyaan gini bang. Dek panak kada magaga mbo sembaran nih bau. Anak-anak doraka. Anak-anak digaga buah-buahmu. Anak-anak setan. Lanjut. Oke, pertanyaannya bang. Tanda kenabian Muhammad aja bang, apa? Apa tanda kenabian Muhammad? Banyak Ya, cuma tanda itu kenabian Rasulullah. Ya itu, tinggal dikasih tahu apa? Oh banyak. Tanda. Ya kan Silakan, banyak. Bang. Al-Quran. Tahu aja. Di dalam Al-Quran banyak. Dia ada tanda secara fisik, kemudian nubuatan di dalam kitab-kitab terdahulu, kemudian peristiwa atau peristiwa sebelum kenabian. Ini kan tanda-tanda kenabian kan? Ya kan orang kan bisa berbicara tanpa data ya, semua bisa. Oh, kita buka Bisa datanya, pakai boleh? data. Iya. Boleh. Sama-sama belajar. Ada tanda kenabian di dalam diri Nabi Muhammad. Kan Banyak deh. Quran sempurna. Terus kenapa dengan Quran? Enggak, kenapa Quran kan? sempurna. Quran sempurna kan, kita mau belajar di Quran. Tanda kenabian. Iya. Bisa dibuka di dalam surat Al-A'raf ayat 157, yaitu orang-orang mengikuti Rasul Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mana mereka. Itu salah satu nubuatan tentang Nabi Muhammad di kitab terdahulu. Nah, itu satu tanda-tanda kenabian. Kemudian banyak lagi pada saat Isra Mi'raj, itu juga tanda. Langit ketujuh ya? Tanda, Sorry. Isra Mi'raj sama, iya. Apa? sama membelah bulan ya bang?
Itu mukjizat. Itulah tanda-tanda mukjizat apa? kenabian juga. Iya. Jadi setiap nabi itu kan mukjizatnya kan berbeda-beda. Nabi Musa membelah laut, Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad Isra Mikraj bisa mengeluarkan air dari jemarinya. Kemudian dia membelah bulan. Itu semua itu mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi. Jadi yang bermukjizat itu nabi, bukan Tuhan ya. Jangan salah. Yang bermukjizat itu nabi, bukan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan mukjizat. Nah, pertanyaan, Yesus ini diberikan mukjizat atau dia yang bermukjizat? Bang. Kan itu tanda-tanda Muhammad, Bang. Iya. Gak mau ditanya dia. Maksudnya ini Muhammad ini Nih, abang, saya tambahkan sedikit. Yang namanya mujizat adalah ketika manusia melakukan hal-hal di luar nalar manusia lainnya, dan keajaiban itu nggak datangnya usah. dari sang Anak pencipta SD alam tahu semesta. ngerti apa itu yang masuk logika di luar nalar. Ya. Terus kenapa Muhammad mati sama perempuan? Membelah bulan aja bisa. Mati sama perempuan? Mati Karena sama manusia, perempuan. Bang. Karena Nabi Muhammad manusia. Bentar. Apa Gini. Kamu dapat narasi Nabi Muhammad mati karena perempuan itu di mana? Lu udah rohani deh. Mulai tuh. Udah awalnya. Aku lagi ngerokok. Lanjut. Gini loh ya, teman-teman Kristen, pahamilah ya bahwasanya yang pertama, kami tahu Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia, nabi yang artinya utusan Allah, yang artinya seorang manusia. Kita tahu manusia, dan kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Selesai itu. Kalau Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad bisa kena racun? Kenapa Nabi Muhammad bisa kena sihir? Kenapa Nabi Muhammad bisa mati? Ya karena manusia. Coba dipikir deh pakai otak. Karena manusia. Jadi wajar seorang manusia itu sesuai dengan kodratnya, bisa sakit, bisa lapar, bisa kena macam-macam, bisa meninggal, wajar. Bahkan makam Rasulullah ada kok. Nah yang harus kalian tanya, ini Tuhan bisa lapar makan ikan goreng, Tuhan bisa mati terus hidup lagi, Itu kedagingannya, Tuhan terus Ton. bisa Itu kerasukan kedagingannya. Belzebul, Tuhan. Itu kedagingannya, Ton. Tapi kedagingannya nggak suka sama perempuan. Kedagingannya. Di surah Al-Ahzab ayat 40, Nabi Muhammad bukanlah seorang di antara kalian dan bukan seorang bapak bagi kalian. Maka jangan pernah mempertanyakan bahwa apa yang dia lakukan dan seperti apa perilaku Nabi Muhammad, karena segala sesuatu yang dia lakukan dan dia katakan datangnya dari sang pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Jadi apapun yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu adalah perintah. Itu semuanya perintah yang dilakukan Nabi Muhammad. Maka dari itu kalian pikir Nabi Muhammad nggak beban ketika memiliki istri sebanyak itu? Beban coy. Tetapi tidak. Allah Subhanahu wa taala menunjuk rasulnya, yaitu apa? Beliau perkasa dalam segala aspek, dalam segala kelaki-lakian, dalam segala perang, bergulat dan lain-lainnya, dan akal pemikiran. Beliau perkasa dalam segala aspek. Kalau mau mempremi akan hal itu. Tapi ingat, ada Tuhan yang bertulang belakang. Lanjut, Ton. Sebagai manusia. Iya, ngomong kedagingan. Nanti giliran ditanya kedagingannya, dia menikah nggak? Dia punya syahwat nggak? Gimana tuh? Kalian nggak mau jawab pasti kan gitu. Coba yang lain lah, yang lainnya. Ini Tina Mary lah, Ini kalau manusia mikrofon, punya istri. Kenapa, Bro? mikrofon volume kayaknya ketinggian, sama kalau kamu mengeluarkan efek suara tuh, menggelegar sekali tuh. Oh iya. Ya coba kecilin dikit. Iya. Kecilin dikit ya. Okay. 40. Nah segini aman ya. Juta itu, Bang. Ini berisik ya. Petir sekali dulu. Petir dulu nggak ini. Nah, ini ada tamu nih. Oke. Tina Mary, selamat Tina Mary, siang, halo. selamat sore. Ya, selamat siang. Iya, Kristen, Yes, Mbak. Selamat siang, Mbak Tina. Iya. Buka kamera ya? Open cam, Mbak. Buka kamera ya. Bisa. Nggak Oh, ini bisa? Uco yang ulu. Nggak Nggak bisa bisa, tuh nggak Bang. mau. Enggak, Ada yang harus bertanya. buka kamera. Nanti dibilang kita boleh bohong Bisa, dalam 3 hal. bisa Ini dia bohong buka kamera. bohong dalam 1 hal udah nih. Ya udah, Nggak kita apa-apa, Mbak. diskusi aja. Kapan lagi nggak Mbak bisa atau berdiskusi nggak mau? dengan pria-pria tampan Bang. begini, Mbak? Coba. Aku mau nanya, ya, Muhammad, tahu, pasti, Nabi pasti. Nabi Muhammad cuma satu ya bisa buat mujizat.
Banyak, Nabi Muhammad punya mujizat banyak kok. Oh, apa aja, Bang? Banyak, di dalam Al-Quran banyak. Makanya kalau kita baca Al-Quran, bagaimana kemudian Nabi Muhammad yang diutus 14 abad yang lalu, oke? Lalu kemudian di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ada sungai di dasar lautan, ada api dalam lautan, kemudian ada dua air laut yang bertemu tapi tidak bersatu, tidak bercampur. Bagaimana proses terbentuknya janin di dalam kandungan, banyak. Itu Nabi Muhammad nggak pernah meneliti, tapi bisa tahu di dalam Al-Quran ada seperti itu gitu loh. Iya, Nah, itu bisa bukan dibuktikan dengan mukjizat sains di zaman namanya. sekarang. Itu ilmu pengetahuannya, sama kayak kita sekarang Ya oke. sekolah, belajar. Kalau ilmu pengetahuannya, di mana ada ilmu pengetahuan seperti itu 14 abad yang lalu, ada nggak? Ya, itu kan ya bisa-bisa aja, Bang. Sama dengan ilmu forecasting, ya. Ilmuwan tentang merencanakan masa bagaimana depan. ada Kebetulan, Bang, terbentuknya janin di kebetulan dalam yang ini- kandungan itu baru aja, Iya, baru aja kebetulan ditemukan yang 2 ini abad belakangan. terbukti gitu. Yang nggak terbukti kan pasti ada. Nah, sama seperti Coba kayak sebutkan dukun apa yang juga, tidak Bang. terbukti apa? Ya, artinya yang Anda katakan itu adalah hal biasa yang bisa dipikirkan manusia. Itu bukan mukjizat. Kalau bahasa sekarang namanya itu ilmu sosial ya. Oke. Abang kan tahu IPS, ilmu pengetahuan sosial, IPA. Makanya saya tadi udah jelaskan, Ibu. Dengerin dulu makanya jangan ngomong terus, dengerin, jangan ngomong terus, dengerin. Ketika saya menjelaskan bahwasanya keilmuan yang ada di dalam Al-Quran itu dulu nggak pernah diteliti, tidak pernah dicari tahu. Bahkan Nabi Muhammad nggak pernah tuh yang namanya nyelam ke dasar lautan, nggak pernah yang namanya meneliti bagaimana cara USG dalam kandungan itu seperti apa, nggak ada itu. Nah, saya Baru tanya, bisa saya mau tanya dibuktikan sama di beberapa Anda. abad belakangan, 2-3 abad belakangan baru terbukti. Galileo itu kan menemukan ilmu filsafat dan terbukti kebenarannya dan bisa dipakai. Apakah dia seorang nabi, Bang? Ilmu filsafat itu yang mengadakan ilmu kemudian filsafat yang paling pertama. kedokteran orang-orang Cina ya zaman dahulu ya ribuan tahun lalu, apakah itu disebut mereka nabi? Kan bukan, Bang, bukan mukjizat. Berapa? Beda orang yang melakukan penelitian sama nabi yang tidak pernah melakukan penelitian. Itu Tidak sama, ada pernah Bang. ada Itu bukti Nabi Muhammad pernah menyelam ke dasar laut, melihat bahwa di bawah laut itu ada api. Itu tidak dilakukan penelitian. Beda dengan Galileo Galilei tadi mengenai dokter, itu mereka melakukan riset, melakukan penelitian. Berbeda. Gimana sih? Bahkan kalau kita bahas tentang bagaimana keilmuan yang ada sekarang, semua dasarnya dari Al-Jabar, dan Al-Jabar itu penemunya adalah orang Muslim. Itu beda lagi tuh, gitu. Nah, sekarang kalau Ibu tadi tanya tentang Nabi Muhammad, mujizatnya banyak nggak? Di dalam hadis bertumpuk banyak sekali. Tapi kita tidak pernah, umat Islam tuh yang namanya melebih-lebihkan mujizat yang pernah terjadi di zamannya Rasulullah. Banyak kok. Pernah membangkitkan orang mati, ada di dalam hadis. Tapi bukan kita kemudian, oh Nabi Muhammad bisa bangkitkan orang mati, terus kita mengagung-agungkan berarti dia adalah Tuhan. Enggak, bre. Kita bisa bedain mana Tuhan, mana manusia, mana Nabi. Gitu. Nih, serang wallet. Serang wallet, buka kameramu, serang wallet. Serang. Leli ini siapa nih? Leli Armaijal. Tanya itu bolehlah tanya teman-teman ya, tapi giliran dijawab diem, masa dijawab cor terus gimana sih? Ya ini mana Islam mana Kristen nih? Leli Islam Kristen. Bentar. Alhamdulillah saya Muslim. Oh ya sudah, izin saya turun dari kita kasih kursinya buat Kristen aja langsung ya, karena nggak ada dia sama Islam. Assalamualaikum. Oh, saya Islam, Bang. Waalaikumsalam. Oh siapa Bang? Oke Bang. Siap, makasih Bang Rafael. Izin saya turun Bang, kita kasih kursi buat Kristen yuk. Assalamualaikum. Siap. Woi, serang wallet. Jadi gini ya teman-teman ya, sekali lagi, memang beda sudut pandang kita antara Islam dan Kristen dalam hal melihat sebuah mukjizat. Mukjizat itu kita paham apa itu mukjizat, yaitu sesuatu yang di luar nalar kejadian di saat itu. Contoh Nabi Musa membelah lautan, bukan berarti Nabi Musa itu Tuhan, bukan. Tapi Nabi Musa bisa melakukan itu karena Tuhan memberikan kuasa kepada dia untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar, yaitu laut bisa terbelah. Bukan berarti kemudian Nabi Musa ini adalah Tuhan. Kuasanya dari Tuhan. Gitu. Sama ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia juga mendapatkan kuasanya dari Tuhan.
bukan berarti dia adalah Tuhan itu sendiri, karena yang bisa bangkitin orang mati bukan cuma Yesus, Elia bisa, bahkan Paulus pun bisa. Kalau standar membangkitkan orang mati itu kalian anggap adalah Tuhan, kemudian kalian sembah itu, ya silahkan. Artinya Anda menyembah perantara, menyembah utusan, menyembah nabi. Karena nggak ada yang namanya Tuhan itu bermujizat, enggak. Gimana sih? Kok malah yang ditanya kok mujizatnya Nabi Muhammad? Mujizat itu bukan hal yang kemudian jadi hal yang terutama. Oh, harus ada mujizatnya. Lah memang ada mujizat, setiap nabi itu punya mujizat, bre. Semua punya keistimewaan yang namanya nabi, yang kemudian utusan Tuhan. Kecilin habis satunya Bang, bukan ini Bang Rashid ini, dia yang doubling dia suaranya Bang. Tiap gua ngomong dia ngebalik suaranya. Ya silakan Kristo, halo Kristo, Belehe. Iya Bang. Belehe Watiko. Ya, halo. Oh iya. Protestan atau Katolik Bang? Kristen Bang. Protestan Bang ya. Silakan, mau tanya apa? Sorry ya Bang kalau pertanyaan salah ntar. Siap. Kenapa Nabi Muhammad menikahi anak kecil? Bukan nggak kesana. Bukan. Apa? Cuma tuh. Pertanyaan salah ini mana? Ini ya apa? Mengikuti ajaran Nabi Muhammad bukan menyembah gitu ya. Ya, betul. Oke. Nah itu aja yang mau aku pahami gitu ke apa? Aku pikir itu dalam Islam Nabi Muhammad tuh ini yang disembah sama. Yes, saya kasih jawaban ya. Saya sudah tangkap inti pertanyaannya. Jadi begini Bang, kita di dalam Islam itu tahu Bang, kita belajar bahwasanya sebelum Nabi Muhammad diutus, telah diutus nabi-nabi terdahulu. Dari Nabi Adam, Nuh, kemudian Abraham, kemudian Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad, banyak nabi-nabi yang lain. Kita tahu bahwasanya nabi itu adalah utusan Tuhan. Untuk apa Tuhan mengutus nabi? Untuk memperkenalkan kepada umatnya, kepada manusia bahwasanya adalah Sang Pencipta langit dan bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas nabi, Bang. Jadi dari dulu gak ada yang namanya nabi itu disembah. Nabi itu utusan Tuhan, manusia pada umumnya. Oke, paham. Seperti itu abangku. Ya, terima kasih Bang. Terus ini apa? Sorry ya, satu lagi. Apa? Sorry ya, ini kalau ini apa? Dalam Muslim kan itu sholat dalam satu hari 5 kali ya. Oke, mungkin itu ada sholat Isya, mungkin nggak tahu, pokoknya 5 kali kan itu. Nah, itu apa beda-beda apa? Ke inti doanya begitu beda-beda apa sama aja gitu? Ya, jadi kalau sholat sama, kenapa nggak satu kali aja gitu? Padahal sama tujuannya nih, kenapa harus 5 kali? Oke. Tuhan kau. Jadi gini, abangku, umat Islam itu sami wa ta'na. Bentar Bang, aku artinya begini. Benar nggak tahu bukan apa ini gitu. Siap, saya jawab ya. Umat Islam itu sami wa ta'na, yang artinya kami diperintahkan, kami kerjakan, kami lakukan. Jadi kalau abang tanya tentang sholat, Bang, kenapa sholat itu harus 5 waktu ya? Karena memang diperintahkan kita 5 waktu yang wajib. Apa itu? Sholat subuh, sholat zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib dan isya. Apakah semua beda-beda Bang? Ada yang beda, ada yang sama. Total rakaatnya. Jadi kalau subuh itu 2 rakaat, kemudian zuhur itu 4 rakaat, kemudian maghrib itu asar itu 4 rakaat, maghrib itu 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat. Doanya sama atau beda? Sama doanya, berbeda jumlah rakaatnya. Nah seperti itu. Jadi kita diperintahkan, kita lakukan. Karena itulah kami disebut bahwasanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, tuh. Kami diperintahkan, kami lakukan. Nggak banyak tanya kami ngapain kok kita kok diperintah sholat ya gitu. Nah, nggak kayak kalian Bang. Mungkin kalian ditanya ketika kalian justru kebalikannya gini. Ini sorry Bang ya, sorry saya senggol sedikit. Sama seperti kalian ketika kalian beribadah hari Minggu ke gereja, tata cara ibadah itu pertama nanti doa dulu, nanti nyanyi-nyanyi, nanti kemudian ada khotbah, nanti ada yang namanya kolektor, nanti ada yang namanya perjamuan suci. Saya mau tanya, siapa yang atur itu semua? Siapa yang perintahkan? Ini belum pernah ada yang menjawab. Karena apa? Sebetulnya tidak ada perintah dari Tuhan untuk melaksanakan tata cara seperti itu. Kalau kami umat Islam ditanya, kami sholat, kami rukun Islam ada 5, ya kan? Syahadat, sholat, kemudian puasa, zakat, dan haji bila mampu. 5-5-nya ada di dalam Al-Quran.
Oke. Maksud tuh kalau apa tujuan doanya sama bang, kenapa nggak satu kali aja gitu? Kenapa harus 5 kali gitu? Nah, karena kami diperintahkannya 5 kali bang. Ya monyet. Sama. Mas, itu perintah dari Allah ya apa Nabi Muhammad? Dari Allah melalui perantara Nabi Muhammad, sehingga kita umatnya bisa tahu. Dari mana kita tahu? Kita membaca Al-Quran. Gitu, iya, oke, saya paham karena perintah. Tapi kenapa Tuhan kalau memang tujuannya satu, doa-doanya sama aja, kenapa Tuhan tuh harus kasih 5 waktu gitu, nggak satu aja? Kenapa? Jadi 5 waktu ini tadi niatnya pun beda-beda bang. Nanti usoli fardhu subuhi, ini niat sholat subuh. Nanti ada usoli fardhu zuhri, beda-beda niatnya. Cuman proses tata cara sholatnya itu kurang lebih sama. Ada yang namanya takbiratul ihram, ada yang namanya ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian tahiyat, awal dan akhir. Itulah sholat. Udah terjawab belum? Udah. Oh, kenapa 5 kali? Karena perintahnya 5 kali bang. Kalau diperintahnya 3 kali, kami 5 kali. Abang tanya tuh kenapa 5 kali bang? Perintahnya kan cuma 3 kali gitu. Kalau perintahnya 5 kali, kami kerjakan 5 kali, ya udah. Berarti kami melaksanakan sesuai perintah Tuhan. Kenapa kau mau nyanyi di gereja? Atas dasar apa kau mau nyanyi di gereja? Kenapa yo? Ini yang kalau alasannya seperti itu pemahaman untuk tentang agama ke sana tuh ini belum sampai sana bang. Ya, gak apa-apa, tanya aja bang. Lanjut pertanyaannya. Saya tambahkan ya, gini bang. Kenapa perintah sholat itu 5 waktu sehari? Pertama, manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sang pencipta yang mengetahui seperti apa umatnya. Itu yang pertama. Kedua, kita di muka bumi ini hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dari isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, semua itu di waktu-waktu tertentu yang bisa membuat kita melakukan hal-hal yang menyenangkan, tetapi ternyata kita harus dituntut untuk sholat. Yang utama itu adalah subuh. Nah, pada saat orang enak-enaknya tidur, asik-asiknya tidur, kita dibiarkan untuk apa? Kita dibiarkan untuk harus wajib sholat. Tidak boleh tidak, kita harus bangun padahal lagi nyenyak-nyenyaknya. Apa manfaat di balik itu? Bagaimana kita harus mengetahui bahwa kami masih diberikan yang namanya nafas kehidupan untuk merasakan hidup pagi-pagi. Karena apa? Tidur itu adalah mati kecil. Itu definisinya tuh, tidur. Makanya kita harus mengingat. Nah, ketiga, yang namanya sholat, kenapa harus seperti itu? Makanya di dalam Islam, seperti apapun sifat manusia, bukan berarti membenarkan apa yang dia lakukan tentang kesalahan, tetapi kita harus mengingat bahwa setiap apa yang kita lakukan di sela-sela waktu selesai sholat, banyak hal-hal yang kita lakukan tanpa sadar, yaitu apa? Yaitu dosa. Makanya kita dituntut untuk selalu apa? Untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Seperti itu. Jadi kita harus selalu diperintah untuk mengingat. Karena di dalam Islam justru pendosalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena hanya pendosa yang selalu merujuk kepada yang namanya pertobatan, selalu mengingat kepada Allah. Hanya pendosalah yang selalu mengingat kepada Allah ketika dia melakukan dosa. Makanya sholat itu 5 waktu sehari. Agar apa? Agar segala sesuatu yang kamu lakukan di muka bumi ini, ingat, luangkan waktu untuk mengingat Allah, karena dialah sang maha pemilik segala sesuatu di muka bumi ini, dan tempatnya lah kamu meminta. Begitu bang. Oke, makasih banyak Bang Rashid, Bang Ton penjelasannya. Iya, sama-sama. Oke Bang, izin ini. Bang, lanjut lagi bang, pertanyaan berikutnya bang. Nggak, itu aja yang aku penasaran. Aku pikir tuh nggak bisa bang. Kalau kita ketemu orang-orang seperti abang, minimal 10 bang. Pertanyaannya minimal 10. Gini, aku tahu soalnya pemahamanku tentang agamaku juga masih kurang. Nanti kalau ada pertanyaan ini. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Tapi abang itu kalau abang seperti ini minimal pertanyaannya 10 bang. Nggak bisa. Kalau abang turun sekarang, abang nanti punya utang berbunga bang. Abang punya pertanyaan jadi 90 bang. Enggak. Aku tuh yang aku tanyakan yang benar-benar buat aku penasaran gitu, itu aja bang. Ih, penasaran. Iya abang saja bang penasaran. Oke, makasih banyak Bang Ton, Bang Rashid. Siap bang Bleng. Oke, siap ya. Siapa tamu dulu? Ya, anak Tuhan. Anak Tuhan. Wah, ada lagi anak Israel.
anak Tuhan. Anak Ya, Israel rohani kayaknya nih. buka kamera Mbak. Ini yang tadi mau bertanya tapi duluanin sama Ayu. Iya, buka kameranya Mbak. On cam coba. Oh iya. Oh iya. Mungkin Mbak, silakan. silakan bertanya saja. Ya. Mau bertanya Mbak? Kasih sama Uni lah. Uni kan sama Nah, coba. Iya Mbak. Tadi kan saya lihat di situ tulis Kristen itu salah. Ya, Itu betul. maksudnya salahnya di mana ya, Kakak? Banyak. Lanjut nih. Letak kesalahannya di mana? Saya bisa diluruskan. Oh, lagi nelpon. Well, yang lain dulu, ini lagi teleponan. Oh ya, Bang Rasid silakan. Oke. Kebenaran itu kan kita mencari dalam bagaimana caranya kita memilih secara objektif dan rasional, Mbak. Memilih secara objektif dan rasional. Bagaimana kita melihat ajaran-ajaran yang Mbak dari Yesus. Oke, yang Mbak pahami itu seperti apa? Contoh satu. Langsung aja ya Mbak ya, karena Mbak agak repot. Coba, bisa tidak? Saya bisa memastikan bahwa Mbak ketika saya tanya, tiba-tiba akalnya itu langsung stuck selama 3 detik. Merujuk kepada Tuhan. Bisa nggak? Nah, sekarang buka mute-nya, dibuka mute-nya. Mbak coba jawab pertanyaan saya. Ini Mbak, betul tidak kalau Tuhan itu sang pencipta alam semesta beserta isinya, yaitu Tuhan? Begini, pertanyaannya begini, betul tidak kalau Tuhan menciptakan manusia di muka bumi ini? Betul. Dan Mbak meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, juru selamat di muka bumi ini? Betul. Oke. Coba simak pertanyaan saya, Mbak. Coba simak pertanyaan saya yang membuat akal pikiran Mbak akan langsung menjadi koma selama 3 detik. Betul tidak kalau Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan? 3, 2, 1, 3, 2. Bagaimana Kak? Kan? Bukan cuma ini. Ya kan? Karena sesuatu yang harus kita pahami, bagaimana kita menilai secara objektif dan rasional. Kalau Mbak yakin bahwa Tuhan menciptakan umat manusia dan Mbak meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan juru selamat, maka betul tidak Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan? Kalau melahirkan Tuhan Yesus itu kan hanya sebagai perantara Kak, lewat Bunda Maria. Hanya perantara untuk datang ke dunia menebus ketembus. Coba perhatikan pertanyaan saya. Bunda Maria. Pertanyaan saya, perhatikan, betul atau tidak Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan? Betul, menciptakan Bunda Maria itu kan manusia biasa. Oke. Jadi Mbak percaya bahwa Tuhan diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu juga betul sekali Kak. Maka kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Karena Bunda Marianya dipakai untuk maka kita berpindah kepada pertanyaan selanjutnya yang mungkin bisa membuat Mbak lebih berpikir. Mbak yakin Tuhan itu pencipta alam semesta? Lagi karena memang kenyataannya seperti itu Kak. Oh ya udah kalau gitu tidak bisa berpikir lagi host. Nah ini. Wah, jadi untuk Yesus itu tetap sama. Yesus itu pencipta atau ciptaan? Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus itu Tuhan. Yesus adalah pencipta. Yesus adalah pencipta. Lalu siapa yang menciptakan Yesus? Tuhan. Ya. Dia sendiri karena dia adalah Tritunggal. Dia adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ada Yesus. Dia menciptakan dirinya sendiri. Aduh, gimana? Iya. Jadi gini Mbak. Begini Kak. Dia datang melalui Bunda Maria. Sabar Kak. Ya. Oke, begini Mbak. Begini Mbak. Iya. Diskusi lintas agama dikhususkan bukan untuk oleh Roh Allah. Roh Allah itu adalah Tuhan sendiri. Aduh. Iya. Sabar Kak.
Iya, ya sini anaknya saya gendong kak. Enggak. Begitu maksudnya. Riuh banget soalnya gue. Oke, begini kak. Saya jelaskan ya, diskusi lintas agama bukan untuk memecah belah umat, tetapi diskusi lintas agama untuk bagaimana kita mencari kebenaran, memakai akal, perang logika, menilai secara objektif dan memilih dengan cara rasional. Nah, itu diskusi lintas agama. Nah, ketika Mbak naik lalu hanya memakai iman tanpa memikirkan bahwa apa yang saya katakan intinya Yesus Tuhan, maka saya angkat tangan. Karena apa? Di dalam Al-Quranul Karim dikatakan, Mbak, dalam agama saya dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagimu dalam beragama. Maka saya dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai umat manusia, khususnya Islam, khususnya sekarang Ar-Rasyid, tidak ada paksaan ketika kamu berbicara dengan orang Kristen lalu kamu memaksakan dia masuk Islam atau dia meyakini Islam. Tidak ada. Urusanmu adalah sampaikanlah kebenaran walaupun hanya dengan satu ayat. Urusan dia nanti mau mengenalku, biarkan aku yang mengetahui, biarkan aku yang berkehendak, karena hanya aku yang mengetahui isi hati dan pikiran umat manusia. Nah, sang pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjamah seseorang yang ingin berpikir, ingin berakal. Itu dulu. Ketika manusia sudah mau memakai akal pikirannya untuk membuka wawasannya, memilih sesuatu dengan cara objektif, lalu mengenal Tuhan itu esensinya apa, maka di situ kita bisa memahami hal itu. Contoh saya langsung kasih. Kita sebagai manusia bisa, Mbak, kita bisa makan pasir. Kita bisa makan pasir sebagai manusia. Oke, tetapi ketika saya tawarkan kepada Mbak mau nggak makan pasir? Pasti Mbak nolak. Karena apa? Karena kodratnya Mbak sebagai manusia. Sebenarnya sejatinya kita bisa makan pasir, tinggal dikunyah dikit, ditelan, selesai. Tapi kan karena Mbak memiliki kodrat sebagai manusia, maka Mbak menolak. Begitupun juga dengan Tuhan. Tuhan adalah Sang Maha Kuasa, tetapi kekuasaannya ini tidak mungkin dia menunjukkan kemahakuasaannya untuk menggugurkan kemahabesarannya. Tuhan tidak mungkin menunjukkan kemahakuasaannya untuk menggugurkan kemahasuciannya. Maka Tuhan memiliki segala kemahaan yang tidak boleh ditukarkan dengan segala esensi yang ada. Begini. Gendongkan anaknya. Coba kalau rewel masukin kulkas, Mbak, pasti nggak kedengeran. Katakan begini, katakan izin Mbak, Mbak close cam aja, nggak apa-apa. Yang penting Mbak niatnya baik. Mbak close cam aja nggak apa-apa, biar tidak nyangkut. Nah ya, oke, silakan Mbak. Begini Kak, maksudnya kan kalau ini kan kalau di ajaran Islam kan kakak diajarkan untuk percaya Allah toh kakak melalui ajaran Nabi Muhammad. Betul kan Kak? Nah kalau yang saya sampaikan kan menurut ajaran dalam Alkitab, kitab yang kami baca dalam agama kami tuh kakak, kami tidak bisa menyangkali itu. Ya kalau saya akan menjelaskan tentang dalam Al-Quran, coba terima juga kita uraikan dalam Alkitab juga begitu Kak. Ya, kita uraikan bahasa Mbak. Menurut dan menurut. Tidak bisa. Sekarang saya tanya ganti. Oke. Izin Mbak, coba Mbak dengarkan ketika Mbak mengatakan menurut, ada sesuatu yang saya ingin katakan kepada Mbak, tetapi ini semua dalam Bible Mbak. Sekarang Mbak bisa menilai secara objektif. Di dalam Bible Mbak dikatakan Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu otomatis adalah yang lahir itu adalah Tuhan dan yang lahir itu adalah Kristus. Tetapi di ayat yang lain mengatakan di Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sudah 2 kali Yesus menjadi Tuhan. Pertama pada saat dilahirkan, kedua pada saat disalibkan. Dan ketiga, Yesus, Paulus mengatakan di kitab Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan baik untuk orang-orang mati maupun untuk orang-orang hidup. Ingat Mbak,
3 kali Yesus menjadi Tuhan, yang mana yang Mbak mau imani? Dan saya pastikan Mbak tidak pernah mendengarkan ayat ini di dalam gereja. Yang Mbak sering dengar adalah apa? Yang Mbak sering dengar, karena kasih karunia Allah Bapa telah mengaruniakan anaknya sehingga dia mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Kami percayai karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia dengan cara dilahirkan untuk menebus dosa kita manusia. Itu kami pelajari juga dalam Alkitab. Kita tidak bisa menyangkali Alkitab, sebaliknya kakak juga tidak bisa menyangkali Al-Quran tuh kakak. Dengan kembali lagi kepada iman kita masing-masing. Sekarang saya tanya, lantas bagaimana ayat-ayat yang tadi saya katakan 3 kali Yesus menjadi Tuhan? Bagaimana menurut Mbak? Ya, karena memang itu sudah Tuhan Yesus, ya itu sudah. Oke, sekarang pertanyaannya, Tuhan Mbak namanya Yesus, betul? Ya, Yesus Kristus. Allah Bapa itu siapa? Allah Bapa itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oke, Allah Bapa adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mbak seorang Tritunggal? Ya, Tritunggal. Allah Bapa. Oke, begini Mbak. Jadi gini. Saya ajarkan kepada Mbak. Mungkin Mbak tidak menjadi apa-apa, tetapi saya ajarkan biar Mbak menjadi seorang Kristen yang kafah. Begini Mbak, begini. Di dalam kekristenan, seorang Tritunggal memahami yang namanya Trinitas. Trinitas itu bagaimana kita paham? Mbak lihat ke kamera. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dulu sebelum adanya hasil konsili Kalsedon, Roh Kudus ini di sini disimpan itu Bunda Maria. Tetapi hasil konsili Kalsedon mengangkat tangan siapa yang lebih banyak menyetujui ketika Bunda Maria dicopot, lalu dipasang yang namanya Roh Kudus. Agar apa? Yang namanya anak manusia kalau sama emaknya dia tidak pernah menjadi Tuhan. Maka diambil lalu dipasanglah Roh Kudus agar Yesus menjadi Tuhan. Makanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa bukanlah anak, anak bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapa, tetapi Allah di tengah-tengah. Allah adalah Bapa, Allah adalah anak, Allah adalah Roh Kudus. Satu hakikat 3 pribadi, sesuatu yang dapat dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Begitulah Kristen Mbak, yang Tritunggal. Jadi Mbak jangan bilang bahwa Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Bukan, Mbak jadi bidat nanti. Mbak harus memahami di mana Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman-firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Dengarkan Mbak, dengarkan. Mbak pemahaman Kristennya ini sudah salah. Jadi saya luruskan Mbak. Ya, saya injili Mbak. Ketika Mbak mengatakan Allah itu adalah Yesus itu sendiri, betul, kita tidak lari ke situ dulu Mbak ya. Kita dengerin Mbak. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Nah, firman ini yang menjelma menjadi manusia dan yang kalian yakini itu adalah Yesus itu sendiri. Begitu Mbak. Jadi jangan pernah mengatakan kalau Anda seorang Tritunggal, Anda mengatakan bahwa Allah itu yang menjelma menjadi manusia. Tidak, tetapi sang firman, sang logos yang menjelma menjadi manusia. Karena di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Begitu Mbak. Malah gue yang nginjilin Mbaknya biar menjadi Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda-beda. Coba Oni masuk sedikit dulu bentar. Ya, ini silakan. tadi buka cam Dek. Buka cam lagi bisa? Apa? Kesian dia Uni. Dia nggak menghujat dan kesian dia sambil riweh ngegendong mama anaknya. Tadi saya mau bantuin tapi nggak bisa kan, jauh. Tidak menghujat kakak. Maksudnya kan jelas yang beta tahu, yang saya tahu begitu. Bukan gitu-gitu. Uni mau tanya dulu. Tadi Maya namanya kan? Iya. Nah, gini Maya. Kan temanya kan Kristen salah tuh Dek. Temanya kan Kristen salah tuh. Nah, tema Kristen salah ini Uni buat itu secara pribadi karena Uni sudah kurang lebih 6 tahun diskusi sama teman-teman Kristen, baik dari sisi apapun selalu saja kontradiksi atau inkonsisten. Nah, maksud kontradiksi ini adalah adanya pertentangan dari apa yang diomongkan. Contoh, kayak Maya bilang, Tuhan saya satu, tapi penjelasannya 3 Tuhan. Atau Tuhan saya berkuasa, tapi percaya pada saat dia berkuasa dia juga mati, tidak berkuasa. Ini namanya inkonsistensi. Dalam ranah ilmu pengetahuan, pernyataan inkonsisten ini adalah pernyataan yang tidak benar kalau menggunakan parameter kebenaran atau teori-teori kebenaran yang disepakati secara akademik sebagai parameter kebenaran. Tidak ada koresponden dan koherennya gitu loh. Nah,
penjelasan tentang Tritunggal itu saya nggak butuh dari kamu sebenarnya, karena saya sudah mempelajari bagaimana penjelasan Tritunggal menurut beberapa bapak-bapak gereja. Mungkin kalau kamu ingin tahu gereja Katolik mainstream, Protestan mainstream, itu rata-rata sama, walaupun ada filokenya yang ditambah. Ada yang mengatakan Roh Kudus keluar dari Bapa, ada yang mengatakan Roh Kudus keluar dari Yesus, segala macam. Itu nggak penting untuk dibahas. Nah, saya mau tahu dulu kapasitas kamu nih. Kamu ngejelasin Tritunggal itu berdasarkan apa? Pembelajaran atau doktrin yang ditanamkan pihak gereja? Menurut Alkitab. Oke, ayat berapa itu yang membahas tentang Tritunggal? Karena sabar Kak. Terdapat 3 ayat sama dengan Allah dengan beliau. Ada 3 yang dipakai dengan Setahu saya, Dek, tidak ada penjelasan secara eksplisit dan implisit tentang Tritunggal dalam Biblemu. Yang ada itu baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang ada. Atau 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 yang adalah ayat sisipan. Ada 3 yang memberikan kesaksian. Tadinya ada darah, kemudian diganti menjadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu pun tidak mewakili penjelasan tentang Tritunggal sebenarnya. Nah, jadi ketika kalian orang Kristen menjelaskan tentang Tritunggal ini, itu berdasarkan apa? Dan bagi Allah yang memperhatikan sesuatu yang dalam dari Kristus juga kamu dari Allah yang sabar Kak. Ya gak apa-apa, karena klaimnya kamu kan Tritunggal itu dari Alkitab kamu atau dari Biblesmu, kamu harus tunjukkan ke saya. Kalau enggak, ya udah kamu salah. Kan kalau kita bicara, oh ada uang di dompet saya, tahu-tahu adanya di atas kursi, berarti kan salah. Ya, itu kenapa kita kasih tema hari ini Kristen salah dalam segala aspek. Makanya dari tadi tuh saya menunggu, ada nggak umat Kristen yang bisa menunjukkan kebenaran Kristen itu sendiri. Yang ada malah Rema, Logos, dan Grape. Aku baru tahu ada Tuhan Grape. Ilmu baru itu. Gitu. Buset. Ya, Jelasin Gapres tapi salah definisi tadi. Hakikat ini tiga hakikat. Vi. Halo Vi, orang Israel. Halo, dibuka mute-nya yang baru naik. Halo. Vi dan orang Israel, ya. Abang orang Israel. Ya. Allah. Kristen atau Katolik, Bang? Allah mau apa lagi ya Allah? Protestan. Protestan, Ini siap. Si orang Israel nih mau ngapain lagi Allah ke sini? Saya mau nanya Bang Rasid. Ya Allah, Allah nanya aja Allah. Gemes sekali sama aku. Ya Yesus. Ya silahkan Bapak. Mana orangnya? Ini ada. Ini ada. Halo. Kok gelap? Halo. Ya halo. Hidup lu yang gelap. Halo. Yesus terang dunia. Tenang aja. Bukakan juga Bang orang. Mana berani jangan. dia sih. Jadi gini Bang Rasid, saya mau tanya. Kalau di Islam boleh kawin berapa kali sih? Kenapa? Kalau di Islam boleh kawin berapa kali? Boleh. Bang. Boleh kawin cuma 1. Enggak istri. Istri iya, bolehnya cuma 1. Lebih dikit nggak boleh gitu? Kenapa? Lebih boleh nggak? Nggak boleh. Serius dah Bang Rasid. Serius Pak. Nah, saya ajarin. Nah, bagaimana maksudnya seperti itu? Nah, baru saya jelaskan. Begitu caranya Pak. Oh iya. Nah, gitu. Coba tanya saya. Bagaimana maksudnya itu Bang Rasid? Sedangkan Bagaimana ada maksudnya, ayat. Bang Rasid? Nah, pinter. Ajaran Al-Quran itu bukan hanya sekedar bagaimana seseorang itu membaca Al-Quran lalu dijadikan pedoman hidup semuanya, tidak. Ada tuntunan hidup, ada ajaran kehidupan, ada juga batasan kehidupan. Nah, batasan-batasan itu termasuk apa? Termasuk pernikahan.
pernikahan itu bukanlah anjuran, bukan kewajiban dan bukan perintah, tetapi itu hanya sekedar batasan untuk umat manusia. Begitu. Nah, batasan ini boleh dimanfaatkan oleh Islam agak ketika apa? Ketika umat Islam ini mengalami kendala-kendala. Contoh, ketika umat Islam ini seorang istrinya tidak bisa memberikan keturunan. Tetapi batasan ini juga harus ada dasar-dasarnya, yaitu apa? Dari seorang istri yang ridho ketika dia rela suaminya menikah lagi hanya untuk memberi keturunan. Begitu. Jadi jangan samakan tentang perintah, ajaran, pedoman hidup dengan bagaimana aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Begitu, Pak. Paham? Kalau nikah jam-jaman boleh nggak? Apa nikah jam-jaman? Oh, itu haram hukumnya. Nggak ada yang kayak begitu. Nggak ada yang kayak begitu. Hanya ajaran sesat yang mengajarkan seperti itu. Kalau kontrak? Ya, ajaran sesat itu, Pak. Nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada ajarannya. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan hal itu. Sirih gitu nggak bisa? Oh, siri beda. Nikah siri itu beda. Nikah siri itu adalah sah di mata agama tetapi tidak sah di mata negara. Nah, masalahnya di dalam Islam diajarkan ikutilah Allah, ikutilah Rasul, dan ikutilah ulil amri. Nah, ulil amri ini siapa? Pemerintah setempat pada saat kita hidup di muka bumi ini, yaitu siapa? Pak Prabowo. Begitu, Bapak. Satu dua. Terus. Terus kalau misalkan nih ada seseorang nih namanya manusia ya kan, punya birahi. Betul, kalau seseorang pasti manusia, Pak. Ya, seseorang punya birahi gitu. Kira-kira ada nggak ayat di mana untuk memberikan solusi kepada orang itu gitu? Saat itu dia bukan memang tentang tidak bisa kawin. Betul. Itu Tidak bukan bisa tentang. menikah. Nah, gini, Pak. Saya ajarkan ya Itu sedikit bagaimana tuh? Ada ilmu ayatnya nggak? pengetahuan. Oke, birahi itu bagaimana testosteron itu pada saat orang, contoh seorang laki-laki bangun pagi, testosteron itu bertuju kepada satu unsur, yaitu apa? Di mana pada saat batang ini bangun duluan. Nah, itu, Pak. Bagaimana caranya? Semua ada dalam pemikiran. Semua ada dalam pemikiran. Pikiranlah yang membuat kita seperti itu. Nah, pikiran ini bagaimana kita kendalikan? Dengan cara apa? Dengan cara berolahraga. Dengan cara berolahraga, alihkan perhatian, jangan malah ditambah-tambahin gitu loh. Dalilnya? Kenapa? Bukan dalil, Pak. Ini pembelajaran. Dalilnya itu, Bang, jangan dekati zina, itu dalilnya. Kalau dalilnya ya itu benar, jangan dekati zina. Berarti ditahan aja gitu? Oh, bukan ditahan, tapi dialihkan, Pak. Dialihkan. Makanya testosteron itu harus dibagi, Pak. Makanya kita diperintahkan untuk olahraga agar testosteron itu bukan terfokus kepada batang. Oke. Iya, maksudnya gini, Bang. Tadi kesimpulannya, kalau Abang contohnya tidak bisa menahan, menikahlah Abang. Halalkan wanita itu biar menjadi halal Astagfirullah. bagimu. Ini si Israel nih pertanyaannya substansinya sebenarnya apa sih? Apa tujuan dia bertanya nih? Ya, maksudnya substansi pertanyaannya maksudnya gini. Kan gini nih, Israel. Tujuannya dia. Kan gini, kalau di Islam itu kan misalkannya ada hukum, ada aturan nih. Nah, lu kan nanya dari sisi bagaimana Islam kan? Benar nggak? Lu nanya kalau di Islam itu gimana sih kan gitu ya? Solusinya. Nah, lu kan nanya, iya, di dalam Islam itu hukum syariat itu adalah aturan-aturan. Sebelum terjadi diberi aturannya, setelah terjadi pun ada aturannya. Contoh kayak gini nih, sebelum kamu tercipta, kamu sudah diberikan natur. Apa naturnya? Kamu memiliki hormon, kamu memiliki hawa nafsu, itu naturmu. Maka karena Allah pencipta kita ini tahu kamu punya natur, maka kamu diberi solusi-solusi untuk jadi manusia, bukan jadi hewan. Yang salah satunya apa? Kamu bisa melampiaskan hawa nafsumu kepada hal yang benar. Apa itu? Menikah. Nah, menikah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi mubah, bisa menjadi kemudian sunnah, atau bisa menjadi berpahala. Gampang, Uni. Kita lagi nggak bicara susah atau gampang. Kalau lu nggak mampu nikah, itu urusan lu, bukan urusannya umat Islam ya. Kita lagi bicara hukum. Kalau lu yang nggak mampu nikah, nggak ada urusannya sama kita. Kita bicara bentar, Bang Kon. Bentar, Ya kan, selesaikan dulu. gua bertanya sesuai Sebentar dulu, sebentar sedikit aja, biar nggak salah kaprah. Jadi di Islam itu ada yang namanya syariat.
Syariat itu ruang lingkupnya cakupannya luas. Apa itu? Ada perintah, ada larangan, ada anjuran. Mengerti nggak? Makanya ada istilahnya halal, haram, mubah, atau juga sunnah. Nah, makruh. Contoh, wajib itu apa-apa yang Allah perintahkan secara eksplisit atau memang diperintahkan wajib menurut Nabi, baik dalam Al-Quran dan hadis. Kalau di dalam hadis dikatakan wajib, maka wajib. Tapi biasanya yang wajib itu jatuhnya di Al-Quran. Contoh, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, itu menjadi kewajiban. Nah, nikah itu sebenarnya bisa menjadi wajib. Untuk siapa? Untuk kamu. Seandainya kamu sendiri tapi kamu bermaksiat kepada Allah, maka telah jatuh kewajiban bagimu menikah. Tapi kamu nanti bisa menjadi haram menikah kalau kamu menikah hanya untuk menyakiti perempuan, untuk menyalurkan seksual, kemudian gonta-ganti pasangan, atau meniatkan untuk bercerai, atau untuk kawin kontrak, atau untuk mengeksploitasi perempuan. Maka niatmu itu menjadi asbab pernikahanmu haram. Itu kenapa Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan, dalilnya adalah innama a'malu bin niat. Segala perbuatannya umat Islam ini tiangnya itu niat. Apa niatmu dulu? Kalau niatmu itu untuk menyalurkan nafsumu kepada yang benar karena memang diizinkan oleh Allah, maka itu nanti menjadi wajib, bahkan menjadi sunnah, menjadi pahala. Maka tergantung bagaimana niatmu. Kamu bilang menikah susah, memang iya. Kalau kau nggak mampu nikah, nggak usah nikah. Ngapain kau nikah? Jadi uni gimana dong? Nanti aku mencoli. Nah itu urusan kau, dosa-dosa kau. Nah kalau kau misalkannya menikah, setidaknya pertama kau mampu menjadi laki-laki normal. Yang namanya laki-laki normal itu kerja. Ya kerja. Apa nggak sanggup menghidupi seorang istri? Oh nggak sanggup uni, ya udah kau potong burungmu, kan gampang. Oh birahi uni, potong deh, atau kebiri deh, atau tanah, atau minta tolong deh sama dokter. Aku nggak mau lagi punya hawa nafsu. Simple kan deh, pergi ke Thailand operasi kelamin, ya kan? Nggak ada susah dalam Islam itu. Ya walaupun kau nanti berdosa karena kau ganti kelamin, ya kan, ribet kali. Jadi gitu orang Israel. Nah sekarang apalagi pertanyaanmu yang kaitannya adalah hukum dan aturan Islam, biar tidak apa ya namanya ya, biar tidak buang-buang waktu, biar edukasi. Apa? Ini kan bukan masalah niat, tapi kan namanya laki-laki itu kan berkobar sendiri gitu. Oke, gini bro, gini, aku tambahin dulu deh, aku tambahin dikit gitu. Kalau di dalam Al-Quran itu memang ada larangan ya, jadi ada larangan dari Allah bahwasanya nggak boleh kita itu pakai pistol kita sembarangan, nggak boleh. Ya, tahu artinya, tahu nggak? Nah. Ya, nggak ada, itu nggak boleh. Jadi ada di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 itu bisa dibaca nanti buat bro, biar bro tahu gitu. Itu nggak boleh kita itu pakai pistol sembarangan, dikocok sendiri nggak boleh, ya. Dosa itu, ada larangannya bro. Oke. Gitu. Maka solusinya apa? Diberikan solusi. Maka nikahilah 2, 3, 4. Jika tidak mampu berlaku adil, nikahilah satu hamba saja, nggak apa-apa tuh. Nikah solusinya. Itu. Ya kan lu sama pakai pistol sembarangan dosa. Cowok gitu. Okay. Pernah rasain Izin sedikit uni ya. Sedikit aja. Sedikit ton. Bang. Di dalam ajaran kami, ini intinya ya, di dalam ajaran kami, semua junjungan kami itu menunjukkan bagaimana caranya menikah. Nah, harusnya abang bertanya kepada agama abang. Yesus, Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan lain-lain itu ada nggak suara? Ya makanya kan gua tanya bang, lu bisa nikah berapa kali? Mereka manusia normal, bagaimana caranya mengatasi itu? Ada nggak penulisannya? Itu maksud saya. Kalau di kami bang, ya nikah bang, nikah. Nih gue kerja nih, gue bikin usaha. Makanya sebelum gue nanya, nikah. sebelumnya gue tanya nikah bisa berapa kali? Perintahnya jika tidak mampu berlaku adil, nikahilah satu saja bang. Perintahnya menikah. Jadi memang nikah itu adalah satu perintah juga gitu. An-Nisa ayat 3. Karena apa? Ya betul, surah An-Nisa ayat 3. Karena apa? Kalau kita sampai pakai pistol kita sembarangan dikocok sendiri itu nggak boleh bang, dosa juga gitu. Nah enak kan? Jadi ada larangannya, ada solusinya gitu. Makanya nikah bang, gak dikocokin. Buset. Apa sih ini anjir? Bahasanya. Udahlah. Siang-siang pistol lu. Iya, makanya tiang agama yang utama itu dalam Islam itu nikah. Kan, udah. Ya, pasien selanjutnya.
Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.